Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bioteknologi 6A akan mempresentasikan jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Fermentasi Fungi, Bakteri Asam Laktat, dan Kamir terhadap Kualitas Nutrisi Tepung Sorghum, di mana anggota kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Fadilah Nur Azizah dengan NIM 033, Gifari Abdul Rashid dengan NIM 036, Iis Nenden Faridah dengan NIM 039, dan Dwi Kurniawan dengan NIM 027. Saya akan membahas pendahuluan. Permintaan tepung terigu yang cenderung naik sebesar 6% dikarenakan merupakan bahan pokok kedua setelah beras. Impor tepung terigu ini dapat mencapai 5,7 juta ton yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti dan juga biskuit. Dengan demikian, upaya penyediaan karbohidrat lokal ini dapat diolah dari biji sorghum. Karena harga biji sorghum itu lebih murah, umur tanamnya lebih pendek, daya adaptasi terhadap lahan tinggi, dan juga lebih tahan lama. Tepung sorghum mengandung 3,65% lemak, 2,74% serat kasar, 2,24% abu, 10,11% protein, dan juga 80,42% karbohidrat. Tepung sorghum ini dihasilkan dari hasil penggilingan industri yang hanya menghilangkan kulit biji dan juga kulit lembaganya, dan endospermnya dihaluskan berdasarkan kebutuhan. Pengolahan biji sorghum ini diproduksi setengah jadi agar dapat bertahan lebih lama. Kemudian, tepung sorghum ini juga dapat dikonsumsi oleh orang-orang penderita alergi gluten. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan biji sorghum ini adalah rendahnya daya cerna protein sorghum dan keberadaan senyawa tinin yang mempunyai pengaruh aspek sensorik terhadap bau, langu, dan juga rasa sepat, sehingga tidak enak untuk dikonsumsi. Kemudian, proses fermentasi tepung sorghum ini dilakukan untuk memperbaiki tekstur tepung sorghum seperti mengurangi rasa berpasir, kekeringan, dan juga kekerasan ketika diaplikasikan untuk membuat roti dan juga biskuit. Fermentasi bakteri asam laktat yang dilanjutkan dengan pengeringan oleh suhu 60 derajat Celcius dapat menurunkan pH biji sorghum atau tepung sorghum itu. Fermentasi kamir secara tradisional oleh Saccharomyces cerevisiae dapat meningkatkan daya cerna pati dan juga meningkatkan viskositas adonan. Kemudian, fermentasi dengan ragi Rhizopus oligosporus dapat meningkatkan daya cerna protein. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan gizi dan daya cerna tepung sorghum melalui proses fermentasi fungi, bakteri asam laktat, dan juga kamir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gifari Abdul Rashid. Baik, materi selanjutnya mengenai bahan dan metode. Langsung saja. Nah, ini bahan-bahannya yang diperlukan. Yang pertama ada biji sorghumnya dari varietas Ginja. Yang kedua, kultur mikroba, yaitu merupakan Tujopus orizae. Yang ketiga ini bakteri asam laktat atau Lactobacillus. Yang keempat, kamir dalam bentuk Saccharomyces. Nah, ini bahan-bahannya. Yang kedua, nah ini metodenya yang pertama, preparasi inokulum fungi, bal, dan kamir. Nah, yang pertama ini jadi Rhizopus, terus Saccharomyces dan Lactobacillus itu direndam dulu di dalam diremajakan, maksudnya dalam media PDA. Lalu kalau ini media YPD dan kalau Lactobacillus dalam MRS. Nah, setelah itu diinkubasi di dalam suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam, lalu disuspensi menggunakan air 10
ml. Nah, setelah itu untuk Lactobacillus dan Rhizopus itu tidak dikocok dalam air, tidak dihomogenkan, kecuali kalau dalam Saccharomyces itu baru dihomogenkan dalam air dengan air dalam kecepatan 120 rpm putarannya itu. Nah, setelah itu setelah disuspensi lalu diinkubasi lagi selama 48 jam lagi di dalam suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, nah ini preparasi biji sorghum. Nah, sebelum fermentasi ya. Sebelum fermentasi menggunakan bal, lalu pungi dan khamir. Nah, jadi sebelum difermentasi itu disiapkan biji sorghumnya. Nah, biji sorghumnya ini yang pertama kan biji sorghum belum diapa-apakan, lalu kita sortir, dicuci, direbus hingga pada akhirnya disaring dan dikeringkan. Nah, lalu setelah itu direndam di dalam air, lalu ditiriskan lagi, lalu diperlakukan beberapa perlakuan. Yang pertama dilakukan selama 10 menit, direbus 10 menit biji sorghumnya itu. Yang kedua direbus selama 20 menit, dan yang ketiga direbus secara 30 menit, dan yang keempat tidak direbus sama sekali. Nah, lalu setelah biji sorghumnya siap, lalu dibuat juga inokulun pada Rhizopus oligopus itu secara padat dan secara cairnya pada Lactobacillus dan Saccharomyces. Nah, selanjutnya, nah ini pembuatan tepung sorghumnya yang difermentasi. Jadi yang pertama seperti tadi ya, biji sorghum, nah disortir lalu direndam. Nah, yang tidak nah kan tadi ada 4 perbedaannya, yang direbus, yang direbus 10 sampai 30 menit, dan yang tidak direbus. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini yang tidak direbus. Nah, yang tidak direbus itu dilakukan tanpa fermentasi. Nah, tanpa fermentasi, jadi langsung saja dikeringkan dan digiling ya. Yang kedua itu lalu yang direbus 10 menit nih, yang direbus 10 menit itu difermentasi secara padat dengan dengan Lactobacillus dan Saccharomyces. Lalu ada juga yang secara cair yang tadi ya. Nah, secara cair, yang secara padat itu oleh Rhizopus oligopus. Lalu yang secara cair ini oleh Lactobacillus dan Saccharomyces selama 24 jam ya, keduanya sama selama 24 jam. Lalu lalu difermentasi lagi secara cair dan ditiriskan, lalu dikeringkan dan digiling. Nah, mengapa fermentasi secara padat itu dilakukan oleh Rhizopus oligopus? Karena memang itu bersifat fungi, sehingga dia bisa mengeluarkan enzim-enzim untuk membantu fermentasinya, sedangkan yang khamir dan bal itu tidak bisa gitu, sehingga bersifat cair gitu dengan bantuan aqueous itu sendiri. Selanjutnya, nah ini analisis mikroba dan kimianya. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi, nah jumlah total koloni mikroba dilakukan pada hasil fermentasi yang diberikan pada perebusan 10, 30, 20 dan 30 menit dan tanpa fermentasi. Jadi dilakukan pada keempat-empatnya begitu. Sedangkan yang analisis proksimat, nah yaitu dengan adanya abu, air dan lemak dan sebagainya, dan karbohidrat dan protein, itu dilakukan pada tepung sorghum. Nah,
dengan fermentasi padat dan padat campuran. Itu ada yang padat, ada padat dan cair, jadi disatukan itu yang campuran itu. Selanjutnya analisis asam amino dengan teknik HPHCl. Nah, dilakukan dengan kepada tepung sorghum tanpa fermentasi, hasil fermentasi padat, dan hasil fermentasi campuran cair dan padat. Nah, kalau yang kimia ini ya, asam amino ini. Lalu analisis daya cerna protein. Nah, ini dilakukan pada yang tanpa fermentasi dan fermentasi padat dan fermentasi cair dan campuran juga ya. Jadi ini hampir semuanya kecuali yang direbus begitu. Lalu analisis kimia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iis Nurdin Pajidah akan melanjutkan presentasi kelompok 2 bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama ada analisis mikroba selama fermentasi sorghum. Nah, di sini mikroba yang digunakan yaitu fungi, bakteri asam laktat, dan khamir. Yang pertama ada perebusan. Nah, perebusan ini dilakukan pada biji sorghum. Perebusan ini akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Jadi, semakin lama perebusan, maka pertumbuhan mikroba akan semakin terhambat. Sementara itu, semakin lama perebusan juga akan membuat pati fermentasi dari biji sorghum tersebut tergelantinasi. Maksud tergelantinasi di sini, jadi pati dari biji sorghum yang difermentasi itu akan semakin menebal dan semakin menebal apabila perebusannya lebih lama. Kemudian, jumlah mikroba yang tumbuh pada fermentasi ini juga aman dikonsumsi. Kenapa? Karena di sini tertera. Jadi pada fermentasi itu bakteri asam laktat yang tumbuh itu tanpa fermentasi bakteri asam laktat yang tumbuh mencapai 1 kali 10 pangkat 4. Sementara khamir itu tidak ada yang tumbuh, dan bakteri coliform yang tumbuh tanpa fermentasi itu mencapai 2 kali 10 pangkat 4. Sementara dengan fermentasi padat, bakteri asam laktat mencapai 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian khamir mencapai 1,1 kali 10 pangkat 5, dan bakteri coliform mencapai 9 kali 10 pangkat 4. Dan dengan fermentasi padat yang dicampur dengan fermentasi cair, di sini bakteri asam laktat mencapai 3 kali 10 pangkat 5. Begitu juga dengan khamir dan bakteri coliform. Di sini juga pertumbuhannya setara, yaitu 3 kali 10 pangkat 5. Nah, menurut standar nasional Indonesia, ini tuh pertumbuhan bakteri-bakteri ini pada fermentasi biji sorghum tersebut aman untuk dikonsumsi dalam bentuk semisalnya tepung terigu. Kemudian dalam fermentasi ini juga dilakukan 24 jam inkubasi. Selama 24 jam inkubasi ini atau 1 hari 1 malam, Rhizopus oligosporus itu tumbuh dengan baik. Dapat tumbuh dengan baiknya itu ditandai dengan terlihat pada fermentasi itu adanya pertumbuhan miselia fungi berwarna putih. Kemudian juga dalam fermentasi tersebut menghasilkan enzim ekstraseluler, di mana enzim ekstraseluler ini terdiri dari enzim amilase dan enzim protease. Kedua enzim ini akan mendegradasi pati dan protein di dalam pati dari biji sorghum ini akan didegradasi menjadi gula sederhana dan asam amino. Nah, selama itu juga selain dari 24 jam inkubasi dilakukan juga 48 jam inkubasi. Namun, pada 48 jam inkubasi ini dalam fermentasi biji sorghum tersebut terdapat fungi berspora yang pertumbuhannya cukup meningkat sehingga akhirnya diambil fermentasi dengan jumlah 24 jam, karena dengan 24 jam ini pertumbuhan bakteri tersebut tidak melonjak pesat. Sementara yang 48 jam ini pertumbuhan bakterinya melonjak terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada fermentasi cair. Nah, yang barusan itu adalah fermentasi padat. Kemudian yang fermentasi cair. Fermentasi cair ini, dari fermentasi cair ini didapatkan fermentasinya itu menghasilkan bau yang cukup menyengat, kemudian juga cairan yang aromanya
asam. Kemudian juga pada fermentasi cair ini dilakukan 24 jam inkubasi. Selama 24 jam inkubasi tersebut menghasilkan aroma bau yang cukup menyengat, kemudian cairan yang asam, alkohol, ada aroma alkohol juga, dan menghasilkan gelembung-gelembung gas di bagian permukaan atas cairan fermentasi. Nah, pada fermentasi ini dilakukan dengan bakteri asam laktat dan hamir. Nah, bakteri asam laktat ini nanti itu kan yang tadi itu kan ada pati dan protein yang didegradasi menjadi gula dan asam amino oleh enzim protease dan enzim amilase. Nah, pati dan gula sederhana tersebut oleh bakteri asam laktat ini dalam fermentasi cair akan digunakan untuk menghasilkan si bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat. Nah, sementara yang hamir ini gula yang tadi dihasilkan dalam fermentasi padat yang tadi dihasilkan oleh enzim ekstraseluler ini, gulanya itu akan dirubah menjadi etanol. Jadi bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat dari gula dan hamir akan menghasilkan etanol dari gula dari proses fermentasi cair. Ini terdiri dari enzim amilase dan enzim protease. Kedua enzim ini akan mendegradasi pati dan protein di dalam pati dari biji sorghum ini akan didegradasi menjadi gula sederhana dan asam amino. Nah, selama itu juga selain dari 24 jam inkubasi dilakukan juga 48 jam inkubasi. Namun, pada 48 jam inkubasi ini dalam fermentasi biji sorghum tersebut terdapat fungi berspora yang pertumbuhannya cukup meningkat sehingga akhirnya diambil fermentasi dengan jumlah 24 jam, karena dengan 24 jam ini pertumbuhan bakteri tersebut tidak melonjak pesat. Sementara yang 48 jam ini pertumbuhan bakterinya melonjak terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada fermentasi cair. Nah, yang barusan itu adalah fermentasi padat. Kemudian yang fermentasi cair. Fermentasi cair ini, dari fermentasi cair ini didapatkan fermentasinya itu menghasilkan bau yang cukup menyengat, kemudian juga cairan yang aromanya asam. Kemudian juga pada fermentasi cair ini dilakukan 24 jam inkubasi. Selama 24 jam inkubasi tersebut menghasilkan aroma bau yang cukup menyengat, kemudian cairan yang asam, alkohol, ada aroma alkohol juga, dan menghasilkan gelembung-gelembung gas di bagian permukaan atas cairan fermentasi. Nah, pada fermentasi ini dilakukan dengan bakteri asam laktat dan hamir. Nah, bakteri asam laktat ini nanti itu kan yang tadi itu kan ada pati dan protein yang didegradasi menjadi gula dan asam amino oleh enzim protease dan enzim amilase. Nah, pati dan gula sederhana tersebut oleh bakteri asam laktat ini dalam fermentasi cair akan digunakan untuk menghasilkan si bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat. Nah, sementara yang hamir ini gula yang tadi dihasilkan dalam fermentasi padat yang tadi dihasilkan oleh enzim ekstraseluler ini, gulanya itu akan dirubah menjadi etanol. Jadi bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat dari gula dan hamir akan menghasilkan etanol dari gula dari proses fermentasi cair. Nah, selanjutnya poin yang nomor 2 yaitu kadar proxima tepung sorghum fermentasi. Nah, di sini tuh kadar proximatnya itu tidak berpengaruh. Jadi tepung sorghum yang difermentasi padat, tepung sorghum yang difermentasi cair, maupun tepung sorghum yang dikombinasi, dalam artian tepung sorghum fermentasi padat dan tepung sorghum fermentasi cair yang digabungkan di fermentasi itu tidak mempengaruhi kadar proxima tepung sorghum. Nah, kemudian terjadi penurunan kadar protein memakan karbohidrat. Nah, jadi kan pada tepung sorghum itu mengandung kadar protein memakan karbohidrat yang tinggi. Namun, kenapa mengalami penurunan di sini? Penurunannya ini hanya sedikit. Kenapa mengalami penurunan? Karena mikroba yang digunakan yaitu berupa Rhizopus oligosporus, Lactobacillus platarium, dan Saccharomyces cerevisiae ini ternyata menggunakan protein, lemak, dan karbohidrat yang ada pada
itu sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen utama dalam proses pertumbuhan ketiga organisme tersebut, sehingga kadar protein, lemak, dan karbohidratnya sedikit berkurang karena dipakai oleh ketiga organisme tersebut. Nah, kemudian kan tadi pada proses awal ada perebusan. Nah, perebusan ini juga tidak mempengaruhi kadar proximat bagi si tepung sorghum. Kenapa? Karena di sini yang mempengaruhinya itu adalah penyimpanan suhu yang cukup tinggi yang akan mempengaruhi kadar proximat tepung sorghum, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius ini, si suhu yang terlalu tinggi ini akan memutus ikatan hidrogen non kovalen. Nah, jika ikatan hidrogen non kovalennya itu terputus, maka kandungan protein di dalam tepung sorghum ini akan mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan, sehingga proteinnya akan rusak dan tidak bisa digunakan. Kemudian biji sorghum juga ketika dicucinya itu tidak disosol, dalam artian tidak disosol itu tidak dicuci ekstra bersih, karena jika dicucinya terlalu bersih maka itu akan mengikis bagian si tepung sorghum sehingga akan mengurangi nilai gizi bagi tepung sorghum sendiri. Selain mengurangi nilai gizi, jika pencuciannya terlalu bersih atau dikikis habis, itu juga akan merusak kadar serat bagi si tepung sorghum. Nah, di sini juga ada kadar serat tepung sorghum setelah fermentasi itu mencapai 2,15 sampai 2,48%, dalam artian cukup tinggi. Nah, kadar serat yang tinggi dalam tepung sorghum ini juga mampu bermanfaat bagi kita, yaitu khususnya dalam mencegah gangguan gastrointestinal. Maksudnya itu gangguan pencernaan. Jadi kan kalau kadar seratnya tinggi, itu akan mempermudah pencernaan kita. Kemudian kadar air pada tepung sorghum. Nah, kadar air di sini itu setelah difermentasi kadar airnya mencapai 5,15 sampai 7,50%. Ini itu di bawah angka 15% yang merupakan standar maksimum CAC. Jadi standar maksimum CAC itu standar di mana si standarnya itu tidak boleh melebihi gitu. Nah, jika kadar airnya tidak terlalu tinggi, jadi di bawah 15%, maka si fermentasi tepung sorghum ini akan lebih awet. Sementara jika kadar airnya lebih tinggi, maka berarti fermentasinya itu akan lebih mudah tidak awet intinya. Kemudian protein dalam tepung sorghum. Setelah difermentasi, proteinnya itu mencapai 10,99 sampai 13,87%. Nah, di sini cukup tinggi. Padahal kan tadi pada proses inkubasi sebelumnya, protein, karbohidrat, dan lemaknya itu sudah berkurang. Tapi di sini kenapa proteinnya masih tinggi? Sementara proteinnya sudah digunakan oleh ketiga organisme. Di sini kadar proteinnya memang cukup tinggi dan standar minimumnya adalah 8,5%. Kan di sini tuh mencapai 13,87%, berarti di atas standar minimum CAC. Nah, sehingga produk ini setelah nanti jadi, karena dia memiliki kadar protein yang tinggi, dia juga dapat digunakan sebagai sumber protein fungsional bagi kita. Yang selanjutnya, kandungan lemak pada tepung sorghum setelah fermentasi. Kadar lemaknya itu mencapai 2,03 sampai 4,06%. Nah, di sini tuh kadar lemaknya ada di bawah takaran maksimum CAC, yaitu 4,7%. Nah, apabila kandungan lemak pada fermentasi ini cukup tinggi, maka dia akan menghasilkan bau yang lebih mudah menghasilkan bau apak, dan juga dia akan lebih mudah membusuk atau basi. Sementara apabila lemaknya rendah, jadi tidak terlalu tinggi, maka fermentasi dari produk ini akan lebih awet gitu, lebih awet dan tahan lama. Ini terdiri dari enzim amilase dan enzim protease. Kedua enzim ini akan mendegradasi pati dan protein di dalam pati dari biji sorghum ini akan didegradasi menjadi gula sederhana dan asam amino. Nah, selama itu juga selain dari 24 jam inkubasi, dilakukan juga 48 jam inkubasi. Namun, pada 48 jam inkubasi ini dalam fermentasi biji sorghum tersebut terdapat fungi berspora yang pertumbuhannya cukup meningkat, sehingga akhirnya diambil fermentasi dengan jumlah 24 jam, karena dengan 24 jam ini pertumbuhan bakteri tersebut
tidak melunjak pesat. Sementara yang 48 jam ini pertumbuhan bakterinya melunjak terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada fermentasi cair. Nah, yang barusan itu adalah fermentasi padat. Kemudian yang fermentasi cair. Fermentasi cair ini, dari fermentasi cair ini didapatkan fermentasinya itu menghasilkan bau yang cukup menyengat, kemudian juga cairan yang aromanya asam. Kemudian juga pada fermentasi cair ini dilakukan 24 jam inkubasi. Selama 24 jam inkubasi tersebut menghasilkan aroma bau yang cukup menyengat, kemudian cairan yang asam, alkohol, ada aroma alkohol juga, dan menghasilkan gelembung-gelembung gas di bagian permukaan atas cairan fermentasi. Nah, pada fermentasi ini dilakukan dengan bakteri asam laktat dan hamir. Nah, bakteri asam laktat ini nanti itu kan yang tadi itu kan ada pati dan protein yang didegradasi menjadi gula dan asam amino oleh enzim protease dan enzim amilase. Nah, pati dan gula sederhana tersebut oleh bakteri asam laktat ini dalam fermentasi cair akan digunakan untuk menghasilkan si bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat. Nah, sementara yang hamir ini, gula yang tadi dihasilkan dalam fermentasi padat yang tadi dihasilkan oleh enzim ekstraseluler ini, gulanya itu akan dirubah menjadi etanol. Jadi bakteri asam laktat akan menghasilkan asam laktat dari gula dan hamir akan menghasilkan etanol dari gula dari proses fermentasi cair. Dan asam amino. Jadi pada dasarnya fermentasi tepung sorghum ini sangat bagus untuk dikonsumsi, terutamanya khusus bagi kesehatan kita dan khusus bagi pencernaan kita. Kesimpulan, pembuatan tepung sorghum dapat dilakukan secara fermentasi menggunakan inokulum, Oligosporus plantarum, dan secara visual. Perlakuan fermentasi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kadar proksimat tepung sorghum. Perlakuan fermentasi dapat meningkatkan daya cerna protein sorghum oleh pepsin sekitar 3,5 sampai 5 kali lipat. Selama fermentasi sorghum, kadar asam amino sistein dan lisin mengalami peningkatan, sedangkan beberapa asam amino lainnya menurun. Kadar proksimat tepung sorghum hasil fermentasi telah sesuai dengan standar mutu tepung sorghum sehingga layak untuk dikonsumsi. Begitulah kesimpulan dari pembahasan yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.